Hai teman-teman, sekarang saya berada di Kertagose, salah satu peninggalan kerajaan Klungkung yang masih dilestarikan sebagai objek wisata, berlokasi tepat di tengah-tengah kota Klungkung. Mari kita jelajahi Kertagose ini. Ini adalah bangunan Kertagose, bangunan utama objek wisata ini. Bangunan ini dahulu digunakan sebagai tempat diskusi dan persidangan. Ada berbagai lukisan di atap bangunan ini. Nah, saya akan mengajak teman-teman mengetahui lebih dalam apa sih makna lukisan-lukisan ini bersama Bapak Komang Arsana ya. Swastiastu, Pak. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau ada bertanya tentang balik Kertagose ini. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, kok bisa di daerah sini aja ada bangunan seperti ini atau bangunan Kertagose? Ya, karena bangunan ini menurut sejarah ya, ini bangunan ini merupakan bangunan bekas kerajaan Klungkung, karena kerajaan Klungkung dulu adalah pusat daripada kerajaan di Bali, sehingga bangunan Kertagosa Balikambang yang merupakan bencingahnya daripada Puri Semarepura Klungkung ini memang satu-satunya ada di Bali dan sangat unik karena bangunan ini dilengkapi dengan balai yang berarsitektur Bali dan langit-langitnya dihiasi dengan lukisan gaya kamasan. Karena Raja Klungkung dahulu senang dengan lukisan-lukisan klasik gaya kamasan. Dulunya lukisan ini dipakai untuk menghias merajan-merajan Puri dan juga menghias areal bangunan-bangunan kerajaan di Klungkung. Pak, lukisan ini menceritakan apa? Nah, lukisan yang ada di langit-langit Balai Kertagosa itu yang pertama, yang paling bawah itu menceritakan Tantri Kamandaka, yaitu menceritakan tentang cerita tipu muslihat atau politik sebenarnya yang ada di masyarakat. Kemudian Tantri Kamandaka ini identik dengan figur-figur binatang. Nah, petak 2 dan 3 menceritakan tentang Atma Persangse, di mana Atma Persangse ini menceritakan tentang roh-roh yang semasa hidupnya dulu di Mercepade itu berbuat jahat, kemudian setelah meninggal mereka akan disiksa sesuai dengan hasil perbuatannya, yang dinamakan dengan Atma Persangse, roh-roh yang disiksa di neraka sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, petak 4 paling bawah itu menceritakan tentang Garuda Amerta, di mana sang Garuda bertemu dengan Ibu Kadru dan ratusan naga. Kemudian sang Garuda bertempur dengan sang naga untuk mendapatkan Tirta Amerta. Itu cerita singkatnya mengenai Garuda Amerta yang diambil dari cerita Adiparwa. Kemudian petak 5 itu menceritakan tentang Pelelindon. Petak 5 paling bawah itu menceritakan tentang Pelelindon. Pelelindon artinya lindu, artinya ramalan. Si
situasi dan kondisi yang datangnya setiap bulan. Kalau di Bali dikenal dengan nama sase. Ada sase kase, karo, ketiga, kapat, sampai asade dan asade. Itu cerita Pelelindon. Nah, petak 6, 7 itu menceritakan tentang Bima Swarga, di mana Bimasena pergi ke sorga membawa roh orang tuanya yang sudah bebas dari neraka, yaitu Pandu dan ibu tirinya Madri. Nah, sampai di sorga, para dewa tidak mengizinkan ibu dan bapaknya, Pandu dan ibu tirinya Madri, tinggal di sorga. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dan Bima. Kemudian setelah situasi perang, Bimasena ketemu dengan bapaknya Dewa Bayu, dan Dewa Bayu menyuruh Bimasena untuk menghadap ke Dewa Siwa. Hanya atas izin Dewa Siwa, maka orang tuanya Pandu, Panca Pendawa, yaitu Pandu dan ibu tirinya Madri, bisa ditempatkan di surga. Nah, petak ke-8 paling bawah itu menceritakan tentang surga roh, di mana orang tua Panca Pendawa sudah mendapatkan tempat yang layak yang dinamakan dengan surga roh. Nah, petak ke-9 itu menceritakan tentang 4 arah mata angin yang ditempati oleh para dewa, yaitu Dewa Wisnu di sebelah utara, di sebelah timur adalah Dewa Iswara, di sebelah selatan adalah Dewa Brahma, dan di sebelah barat adalah Dewa Mahadewa. Nah, itulah gambaran cerita yang ada di langit-langit Balai Kertagosa. Sekian dari saya, Pak. Segitu saja pertanyaan saya. Makasih. Makasih ya, Pak. Om Santi. Iya. Sekarang saya menuju ke tempat yang berbudaya bagian dari Kertagose, yaitu Museum Semarajaya. Yuk, ikuti saya. Sekarang saya ada di Museum Semarajaya. Tempatnya masih satu tempat ya dengan Kertagose. Kertagose dan Museum Semarajaya. Tempat wisata peninggalan kehidupan Kerajaan Kelungkung. Banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita pelajari di sini. Mulai dari kesenian hingga pembelajaran kehidupan di zaman itu. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebudayaan seperti ini akan semakin terkikis, apalagi diiringi dengan pandemi yang mempengaruhi persentase pengunjungnya. Berbekal teknologi, kita, anak muda Bali, harus bisa menjaga dan melestarikan indahnya kebudayaan ini. Nah, jadi selain Museum Semarajaya, di sini kita juga bisa lihat ada yang namanya Medal Agung. Medal Agung dulunya adalah gerbang utama Kerajaan Kelungkung, yang kini menjadi sebuah pura. Pintu Medal Agung ini tidak pernah dibuka sejak Perang Putan Kelungkung, karena ada mitos bahwa pintu ini adalah gerbang antara dua dunia. Siapapun yang masuk ke sisi lain dari Medal Agung ini, maka akan menuju ke alam lain.